Jadi tahun 2022 ketika gue mulai naik dengan matematikanya, dan gue coba-coba jadi afiliator tuh tahun itu tuh. Jadi beberapa yang gue jual, terutama jam tangannya juga masih baru keluar sih. Jadi gampang banget tuh gue dapat komisi sampai 65.000 doang sih. Udah itu masalahnya gue berhentikan gitu. Nah itu memang kalau gue bilang adalah tidak memanfaatkan momen gue-nya. Jadi ya lewat deh akhirnya. Cuma 2022 cuma berapa bulan. Gue juga tahu kan gue naik Februari, mulai down itu sekitar Oktober, Agustus, September, Oktober udah mulai turun tuh, udah mulai down. Nah itu gue baru mulai lagi sekitar 3 bulan, 4 bulanan ini gitu. Itu aduh tersyok-syok banget gue. Gue pikir gue begini, gue mungkin bakal bikin video yang beda dari yang lain, karena memang teman gue sendiri dia rupanya treatmentnya adalah videonya cuma sekali, naikin paling 2 kali, 3 kali sehari gitu. Cuma segitu doang. Sementara kan orang-orang banyak yang bilang konten brutal ya, konten brutal. Nah, gue awalnya tidak setuju dengan konten brutal sih, karena gue bilang tuh masing-masing follower ya beda-beda, masing-masing akun beda-beda treatment, gue bilang gitu. Karena ternyata teman gue tuh nggak brutal, tapi berhasil di dia gitu. Nah gue ternyata dengan follower yang sebanyak itu, gue kan ada yakin aja, still yakin. Gue bilang, wah bisa kali ini gue dengan follower 600.000 ini, ada kali yang mau beli, masa iya nggak ada 1-2 mah gitu. Nah sampai akhirnya gue 2 minggu yang lalu gue belajar di Darut Tauhid Sarua nih, kalah Pamulang. Gue udah jalanin, udah bikin video terus setiap hari, dan akhirnya gue percaya bahwa ya sudahlah, gue brutal konten aja deh, 5-10 setiap hari ya gue posting. Karena gue bikinnya nggak neko-neko yang one take oke kan. Kalau Dennis bilang kan gitu, one take oke, gue ikutin lah tanpa harus ngedit segala macem ya. Artinya memang sudah persiapkan juga narasinya segala macem. Paling juga cuma 11 detikan lebih lah ya, nggak sampai di atas itu sih. Kalau gue kan memang gue sudah tahu bahwa 11 detik kan dihitung satu video tuh. Nah itu gue coba udah berapa kali, tapi kok masih nol terus. Belum tembus macem-macem nih. 2 minggu yang lalu gue ke MMC ya, MMC Malam Mabit Cuan ya, di Darut Tauhid Sarua situ Pamulang. Nah itu gue cuma sama yang ngajarnya Ustadz Akmal itu dibilang, belum di ini Pak, lo tinggal ini di onin, terus yang satunya tuh promosinya di contreng kata dia gitu. Gue ke sana itu ongkosnya 100.000. Cuma gue bilang, ya Allah, gue harus belajar ini tok, gue bilang gitu ya. Ya memang pas gue coba, ya alhamdulillah sih sekarang ya adalah penjualan 1-2 mah gitu setiap harinya, alhamdulillah gitu. Artinya karena gue agak sulit ketika konten niche gue tuh, tema gue kan memang tentang edukasi matematika. Belakangan kan gitu udah nggak komedinya jarang, karena sekarang komedi udah teman-teman suka dengan matematik benernya gitu. Nah kebanyakan suka itu, yang komedi akhirnya agak berkurang, jauh banget berkurang, karena ya gue pergeseran tema lah ya. Lo ketika berganti tema atau nggak berganti niche tapi ganti temanya aja dari komedi ke serius. Dan ketika yang gue lihat adalah banyak banget orang mau belajar di situ, alhamdulillah sih. Nah itu lu berganti ya, ya memang agak-agak ini ya, ketika lo balikin lagi ke komedinya, orang sudah menganggap lu serius. Udah nganggap tuh, si Papa Jidan sekarang serius nih, komedinya jarang. Makanya gue bilang, ya udah kalau mau lihat komedinya di acara arisan atau apalah ya, silakan lo tonton di situ. Karena memang gue sendiri pribadi, begitu konten gue tuh tentang matematik komedi, harus cuan dia. Pulang harus bawa duit, harus bawa PT buat gue gitu kan. Nah ini juga yang gue rasakan ketika gue harus bikin video dengan video jualan keranjang kuning. Itu yang gue rasakan susah banget, bangun image-nya itu yang susah. Karena gue tidak pakai, kan orang bilang juga lo punya branding segala macam, dan gue mau ngelawan itu dengan branding gue sebagai Pak Guru Matematik itu, dengan dasi Tweety dan sebagainya. Gue mau orang tahu nih, orang kalau ngeliat video gue dari luarnya aja, ini pelajaran nih, ini untuk matematika, karena konsepnya adalah baju kemeja sama dasi Tweety. Nah gue bikin begitu memang. Satu lagi, kalau memang konsepnya kaos segala macam, ya ini dagang. Walaupun gue nggak tahu apakah nanti ada korelasinya antara gue pakai baju rapi dengan baju ala kadarnya aja. Gue cuma mau tampil apa adanya aja kan. Tapi dari sisi yang berbeda. Ketika dagang ya gue dagang gitu. Dan alhamdulillah sudah memang, walaupun belum terlalu signifikan, tapi maksud gue
Yang gue gembira adalah, yang gue suka adalah ketika orang sudah mulai tahu bahwa gue nggak cuma konten edukasi, tapi juga ada konten keranjang kuningnya nih. Gitu maksud gue ya. Jadi ya akhirnya dibilang konten dagang lah ya gitu. Konten dagang, orang jadi akhirnya sadar bahwa oh Papa Jidan juga ada konten dagangnya juga, keranjang kuning. Dan gue juga nggak mau terlalu ekstrem segala macam, apalagi overclaim. Gue pernah kena satu pelanggaran overclaim, nggak tahu bisa pulih apa enggak itu. Nah itu yang gue yang memang gue kerjakan juga itu. Tapi tetap gue bikin tuh setiap yang ini yang malah agak gue sukanya ini dengan kondisi yang bikin kan nggak sampai 1 menit lah, konten-konten gue kan nggak ada sampai 1 menit. Bikin langsung upload gitu. Nah gue tuh bikin upload tapi dijadwalkan. Gue dijadwalkan setengah jam sekali lah, 30 menit. Kenapa gue bikin begitu? Karena kan gue ada daily konten nih. Konten yang hari-hari, konten matematika sama konten Grab kan. Kata abang Grab kontennya kan. Nah gue pakai konten itu, nah gue pikir ini kan channel gue, ini kan memang medianya gue. Ya ketika gue konten itu antara satu konten ke konten yang lain, daily kontennya kan ada jarak 2-3 jam. Karena memang sekarang nggak real time nih, apalagi di TikTok lagi memang ada shadow ban atau segala macem ya. Nah itu yang nggak real time, dan gue tuh pikir oh kayak di TV aja jadinya. Gue punya TV punya channel, ada acara satu, acara lain, tapi ada iklannya. Nah gue pikir gitu kan, makanya begitu gue live atau segala macam, gue bilang sama follower gue, maaf ya, gue bilang gue cuma mau ngisi kekosongan itu di TikTok aja sih, tapi nggak di media lain. Dengan dengan gue masukin iklan sambil gue jualan. Nah, yang satu hal yang gue lihat adalah orang-orang cuma fokus ke afiliasi TikTok doang. Padahal gue juga mau mereka juga ada namanya satu lagi afiliasi Shopee. Shopee gue pakai, akhirnya gue taruh di story IG, di status WA, sama satu lagi di Facebook. Facebook bisa, yang penting kan gini. Ketika gue sadar bahwa gue cuma ngebalikin lagi awalnya ya, karena memang sosial media untuk hiburan ya kita pakai buat hiburan. Tapi karena ada pesan yang mau disampaikan ya monggo kan, ada dibuat jualan segala macam. Nah si jualan ini lo kan tugas lo cuma bagiin link doang. Gue begitu, gue pikiran gue, ya sudah cuma bagiin link aja udah. Ya kayak Shopee, lo bagiin link aja tapi daftarin. Shopee agak ribet karena memang harus NPWP-nya lo urus, lo aktifkan dulu, nah baru lo bisa dibayar. Ya udah gue aktifin aja, gue ikutin karena memang dia cuma bagiin link doang. Lo cuma scroll sebentar lah, paling juga 2 menit 3 menit lo bisa bagiin 2 produk sampai 3 produk lo ke 3 platformnya, ke status WhatsApp, ke story IG, sama ke si Facebook. Itu 3 platform lo. Artinya gini, maksud gue, ya lu kalau itu jangan sambil jalan, sambil jalan bisa. Terutama teman-teman yang memang belum memenuhi qualified untuk masuk ke keranjang kuning. Tapi udah pengen jualan. Ya gue bilang salah satu solusinya adalah lu main afiliasi Shopee aja. Gitu. Dan gue juga udah coba dengan produk digital. Produk digital enak banget main produk digital. Sekarang ini kan udah paperless kebanyakan. Jadi ya udah kita main produk digital, di situ lo ngarang buku. Gue bahkan udah sampai 5 buku yang gue karang, yang gue terbitkan udah 5 buku. Gue ngarang di situ dan hasilnya alhamdulillah lo. Ya untuk makan sehari-hari, kalau ada lagi rezekinya ada, ya ada gitu. Ada untuk makan sehari-hari, kadang 100, 200 kan, karena kan gue 200. Ya gitu, kalau dengan kondisi mata yang memang ini lagi pemulihan sih, mudah-mudahan bisa sampai maksimal di katanya sih 60-70 ya. Mudah-mudahan ini kayaknya tinggal 20, yang ini tinggal 30 atau 40% gitu. Jadi gue bilang, ya Allah gue dikasih begini nih. Tapi gue bilang, tapi gue harus bisa sesuatu, gue bilang gitu kan. Karena memang kita kadang-kadang the power of kepepet ya. Ya udah, gue cuma bisa ngarang, gue pakai menulis dengan suara, itu kan gue nggak bisa lah, gue ngetik lah udah kecil-kecil hurufnya segala macam buat gue sekarang kan gitu. Ya gue menulis dengan suara, gue tulis itu materinya, terus gue kasih bini gue, biar dia yang edit. Lu sambil tiduran lu kerja, gue bilang lu edit, kita bagi hasil lah, gue 70 dia 30, gue bilang gitu. Setiap buku yang laku pasti gue kasih, pasti ada bagiannya langsung tuh, dia juga minta sekian lah, udah ada hitungannya sama dia. Nah itu gue masuk ke situ 30%, akhirnya kerjasama. Karena kan si bini gue ini emang biasa ngadain tugas bocah ya, bantuin gitu kan. Untuk gue rasa untuk untuk kreativitas segala macam ada di situ. Dia bisa masukin itu tuh. Jadi format PDF, format juga buat kayak buat buat presentasi lah ya.
format masuk di situ sampai akhirnya gue juga keluarin yang ada videonya bisa ternyata. Pertama kali yang gue keluarin adalah buku yang memang laku tuh, buku komedi matematika, itu yang gue keluarin. Ini pengen bikin lagi buku tentang afiliasi dan sebagainya yang kayak begini gue cerita, mudah-mudahan sih bisa segera terwujud ya. Nah nanti tuh pengen bikin buku itu karena gue juga sekarang lagi aktif di Masjid Darut Tauhid Sarwa di daerah Pamulang. Sabtu besok insya Allah gue bakal ke sana juga. Dari gue sendiri, gue cuma bisa sharing tentang bikin konten ya. Kalau ustadznya di situ ada Ustadz Akmal, dia sharing tentang bikin tentang afiliasinya. Semuanya tuh dia bedah di sana karena kayaknya dia pernah ke Bandung juga kayaknya ngikutin itu, dan gue lihat itu, dan gue bilang sama ustadznya, Ustadz nanti gue mau sharing juga nih tentang bagaimana bikin konten, karena gue cuma mau nge-share ke teman-teman, tidak sulit itu bikin konten. Lo tinggal kamera ada, yang penting lo punya audionya aman, kamera paling cuma tinggal lighting doang. Kalau emang ada lighting lo outdoor, tapi kalau audionya juga emang harus penting juga. Itu beberapa hal yang gue bilang harus diperhatikan gitu. Jadi sama juga gue sebelumnya adalah niat pengen banget punya komunitas yang memang isinya tuh orang-orang memang yang sudah pensiun atau tidak ada kegiatan di rumah gitu. Artinya orang-orang tua lah ya. Maksud gue biar mereka melek teknologi juga dan biar mereka juga bisa dagang nih. Jadi punya penghasilan sendiri gitu, pegangan sendiri, punya usaha sendiri. Gitu aja teman-teman yang mau bergabung di seputaran Sarwa Pamulang, silakan. Besok insya Allah gue kesana sambil bawa sampel beberapa yang memang kita akan buat video-video afiliasi ya. Assalamualaikum.